banyak sekali pedagang-pedagang kecil, warung-warung, kedai-kedai, dan juga pedagang bakso, bahkan pedagang jeruk dan lain sebagainya. Kami beri modal. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedikit bergeser membuat konten yang mana akan membicarakan tentang pemberdayaan. Alhamdulillah hari ini saya bersama Ketua Basnas Jember, yaitu Kiai Haji Misbahus Salam MPDI. Bagaimana kabarnya Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin kita langsung saja untuk ini Kiai. Jadi siapa sih yang nggak kenal Basnas Jember hari ini? Jadi Basnas sudah beberapa tahun berdiri dan alhamdulillah hari ini saya juga sudah mengenal, mungkin masyarakat juga sudah banyak yang tahu Basnas Jember itu bagaimana pekerjaannya Basnas Jember itu. Ingin tanya sesuatu yang mungkin ini juga perlu didengar oleh masyarakat, bagaimana program-program Basnas Jember itu. Apa saja Kiai yang sudah dilakukan oleh Basnas Jember Kiai? Ya, terima kasih. Basnas ini Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah masyarakat. Ada 5 program pokok di Basnas ini. Pertama, Jember Cerdas. Kami membantu pendidikan, membantu beasiswa, membantu pembayaran UKT SPP bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua, Jember Sehat. Banyak sekali yang telah dibantu oleh Basnas terkait dengan kesehatan masyarakat, biaya pengobatan, termasuk di era COVID-19 ini kami melakukan penyemprotan di berbagai daerah, baik itu pondok pesantren, mushola, masjid, dan rumah-rumah masyarakat. Dan juga kami membelikan masker serta disinfektan untuk kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, program Basnas ini adalah dakwah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang wasatiyah, yang moderat, yang humanis. Kemudian yang keempat, Jember Peduli. Kita banyak sekali menyantuni masyarakat duafa, baik itu anak yatim maupun fakir miskin. Bahkan kami juga melakukan bedah rumah tidak layak huni. Di tahun 2020 ini sudah ada 27 rumah tidak layak huni kami bedah, kami bangun. Bahkan kami juga membangun 50 MCK jamban di tengah-tengah masyarakat, karena itu semua adalah untuk peningkatan IPM, indeks pembangunan manusia. Yang kelima, program Basnas ini adalah Jember Makmur. Nah, di Jember Makmur ini kami menekankan kepada zakat produktif di dalam pemberian modal. Dan kami di Jember Makmur ini mendirikan kampung-kampung SDGs. Kampung-kampung SDGs itu adalah kampung Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan, supaya 17 tujuan SDGs. Karena Basnas ini sudah MOU dengan UNDP, dengan PBB, maka kami menindaklanjuti di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kalau apa yang sudah dilakukan oleh Basnas seperti pembangunan rumah, kemudian pembangunan jamban, MCK, itu mungkin bagi kami mungkin sudah biasa Kiai. Tapi saya tertarik ketika ngomongin tentang kampung SDGs Kiai. Karena saya melihat sampai hari ini Kabupaten Jember itu belum ada kampung SDGs kecuali punya Basnas ini Kiai. Jadi saya tertarik bagaimana sih sistem kerja di kampung SDGs itu Kiai? Ya, kami sejak tahun 2019 awal sudah mendirikan ada 16 kampung SDGs di
Kabupaten Jember ini, dan itu terbagi dari berbagai wilayah, ada barat, ada utara, ada timur, dan juga ada selatan, semua ada. Kenapa kampung SDGs? Sehingga mudah terdeteksi program-program Basnas ini di kampung tersebut. Misalnya di kampung itu tidak boleh ada orang yang fakir miskin, sudah ya istilahnya. Jadi kalau ada, bagaimana cara dari masyarakat setempat mengkikis kemiskinan dan kefakiran. Tidak boleh ada orang mati dalam keadaan kelaparan. Tidak boleh di situ ada orang yang kelaparan. Tidak boleh anak-anak di situ tidak sekolah. Dan bagaimana tidak terjadi di masyarakat itu stunting, orang yang kekurangan gizi. Bahkan ibu-ibu diberdayakan, sehingga kami di kampung SDGs itu pasti ada majelis taklim untuk mempermudah pelaksanaan 5 program itu. Nah, majelis taklim disitulah setiap minggu pasti ketemu. Ada yang malam Rabu, ada yang malam Selasa, ada yang malam Jumat, ada yang Selasa siang dan lain sebagainya. Itu sudah terjadwal semua di kampung-kampung SDGs, sehingga Basnas mudah membina masyarakat yang ada di daerah kampung SDGs ini. Dan dalam waktu dekat ini kami memiliki program SDGs di bidang ketahanan pangan keluarga. Insya Allah kami akan mendorong masyarakat di kampung SDGs itu untuk memiliki kreativitas di bidang ekonomi. Misalnya menanam lombok, menanam tomat, menanam sayur-sayuran. Dan kami dorong masyarakat yang ada di daerah itu, sejengkal tanah pun yang ada di pekarangannya itu bagaimana bisa bermanfaat. Sehingga program zakat produktif Basnas itu salah satunya akan diberikan untuk ketahanan pangan di kampung SDGs dan juga di pondok-pondok pesantren. Oke, mungkin ini Kiai, juga ada saya sedikit dapat informasi yang mungkin sempat viral juga, perihal tentang ada salah satu kampung SDGs yang memiliki usaha UMKM, yaitu kopi Bikla, Kiai. Ya. Saya mungkin perlu ceritanya itu bagaimana? Ya, begini. Kami memang mendorong kegiatan ekonomi. Salah satu yang kami dorong kemarin adalah munculnya kopi Bikla. Jadi kopi Bikla itu murni adalah kerjasama dengan Basnas. Nah, di kampung SDGs Sumber Canting yang menjadi pusat kopi Bikla itu, masyarakatnya kami beri modal. Nah, kemudian bagaimana masyarakat itu bisa membeli kopi petani dan dijual ke produsen ini, ke produsen kopi Bikla. Kami dorong kopi Bikla ini untuk ikut pameran di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Alhamdulillah sekarang kopi Bikla ini sudah ditangkap oleh pasar multi level marketing dan sekarang sudah terjual hampir seluruh di daerah Indonesia ini. Jadi sudah nasional ya? Sudah nasional. Dan sudah laporan kepada kami bahwa dalam setiap hari itu sudah laku 6.000 piece. 6.000 bungkus. 6.000 bungkus itu setiap hari, Kiai. Setiap hari. Nah, kami dorong, kami beri modal agar kopi ini bisa terus berkembang. Artinya yang kami beri modal adalah masyarakat duafa sekitar untuk bisa membeli kopi petani dan dijual ke kopi Bikla ini. Tidak hanya itu jaga, banyak sekali pedagang-pedagang kecil, warung-warung, kedai-kedai, dan juga pedagang bakso, bahkan pedagang jeruk dan lain sebagainya. Kami beri modal supaya mereka bisa meningkatkan ekonominya. Bahkan ada seorang anak yatim yang dia kuliah, tapi dia memiliki semangat untuk berbisnis. Dia buat jamu, kami kasih modal di situ. Nah, sehingga kami akan mendorong. Bahkan juga kami akan merubah mindset santunan-santunan anak yatim. Anak yatim itu nanti akan kami santuni, tidak hanya kami beri beras, tidak hanya kami beri uang, tapi akan kami beri bibit. Nah, supaya anak yatim ini nanti kami beri bibit, kami beri polybag. Ayo nak, kamu itu kalau ingin dapat rizki Allah maka harus bekerja.
Sehingga mindset mereka yang biasanya mindsetnya itu menerima sesuatu, tapi bagaimana nanti pulang, oh iya saya akan memperoleh rezeki Allah tapi harus bekerja. Oke, baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang terakhir mungkin ada pesan Kiai yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Jember di masa COVID-19. Kami di masa COVID-19 ini ada 2 langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah langkah secara fikriyah, yang kedua adalah langkah secara tatbiqiyah. Secara fikriyah kami akan terus memberikan kontribusi pemikiran, karena di Basnas ini juga tidak hanya kami pengurus Basnas, itu ada yang doktor, ada yang juga kiai, ada yang akademisi, juga ada yang pengusaha. Bahkan kami dalam hal ini tidak hanya sendiri, kami akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan MIS, Masyarakat Ekonomi Syariah di Jember, dan juga dengan berbagai lintas golongan yang ada di Kabupaten Jember ini. Nah, secara tatbiqiyah kami akan memberikan contoh implementatif di tengah-tengah masyarakat, misalnya pondok-pondok pesantren bagaimana juga bisa bergerak di bidang ketahanan pangan. Di kampung-kampung SDGs pun juga harus bisa bergerak di bidang ketahanan pangan, secara implementatif itu dilakukan oleh masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Jadi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jember, mari kita bersama-sama untuk sama-sama saling menghargai, kemudian sama-sama saling berjuang untuk melawan COVID-19. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.